Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mata kuliah Pancasila pertemuan kedua hari ini kita kembali diadakan dengan aplikasi Zoom. Kemarin perkenalan juga kita menggunakan Zoom ya. Iya, menggunakan Zoom, Pak. Oke. Tapi mohon untuk mic-nya di mute semua ya. Nanti biar gantian aja yang berbicara. Oke, untuk pertemuan kedua ini pemantapan materi dari pertemuan pertama kemarin sekaligus juga sebagai bagian dari penguatan tema masing-masing kelompok. Oke, sebelum saya mulai, silakan berdoa dulu untuk doa awal kuliah. Sudah hafal semua ya? Sudah. Oke, untuk doa silakan mic-nya dihidupkan. Bisa dipimpin salah satu untuk memimpin doa, silakan. Pimpin lah. Sebelum memasuki mata kuliah sesuai yang disampaikan waktu kemarin doanya ya, berdoa dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Allahumma shalli ala Dalam thayyibah ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. doa selesai.
Mohon maaf teman-teman untuk mic-nya dimatikan terlebih dahulu ya. Mohon maaf Bapak, mic-nya masih di mute. Untuk ketua kelasnya siapa? Anang Kartani Pak. Oke, dihidupkan aja mic-nya. Saya, Pak. Oke. Siap. Doanya kemarin yang diajarkan di Master Maba itu kan selawat dulu, apa langsung doa? Salawat Nuril Anwar sebenarnya, cuman lupa, Pak. Langsung dulu. Jadi selawat dulu, baru Al-Fatihah, Baru iya, Pak, baru Fatihah. baru doa. Oke, ayo Iya. sekarang selawat Nuril Anwarnya di bareng-bareng aja enggak apa-apa. Mic-nya dihidupkan. Oh, Dipandu aja biar gak satu-satu, bareng aja tapi dipandu oleh ketua kelas. Silakan mic-nya dihidupkan semua aja. Saya pengen tahu juga sekalian apakah masih hafal atau sudah lupa. Oke, mic-nya dihidupkan semua, di-unmute semua. Silakan dipandu ketua kelas untuk sholawat Nuril Anwar. Karena ini merupakan sholawat setengah wajib untuk di Unisma untuk dilantunkan sebelum proses pembelajaran. Oke, silakan Pak Ketua Kelas. Sebelum memasuki mata kuliah, mari kita membaca salawat Nuril Anwar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nuril Anwar Siril Asqari Tiryakil Ahar Sudah. Kok suaranya tidak jelas? Harusnya dipandu bareng-bareng. Ya, nanti usahakan ini dibiasakan ketika proses pelajaran. Dipandu itu dihitung 1, 2, 3 bareng-bareng. Sudah lupa ya? Itu baik offline Iya, Pak. online. Itu kalau di Unisma baik dalam proses kuliah ataupun dalam acara-acara lain itu wajib dilantunkan karena sudah menjadi bagian dari protokol acara di Unisma. Sehingga sholawat Nuril Anwar itu memang menjadi bagian doa dari kita semua, seluruh sivitas akademika Unisma,
untuk membiasakan dan melantunkan sholawat Nuril Anwar itu sebagai perisai diri kita lah dalam proses pembelajaran, dalam berbagai aktivitas kegiatan, baik di kampus ataupun di luar kampus, itu wajib untuk dilantunkan, termasuk doa awal kuliah dan doa akhir kuliah. Itu penting untuk dilakukan karena proses pembelajaran kita juga tidak lepas dari ya proses ilahiyah yang memang harus terus dilakukan. Karena tidak hanya sebab akibat. Kalau orang belajar pinter, ya, tetapi selain itu kan kita juga harus menyandarkan diri kita kepada keagungan Tuhan yang Maha Esa. Maka doa itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari proses dan ikhtiar kita di dalam pembelajaran. Dan nanti di mata kuliah apapun itu juga perlu untuk dilakukan, baik di awal kuliah ataupun di akhir kuliah. Oke, untuk pertemuan hari ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di atas, bahwa pada pertemuan kedua ini, penguatan materi dari mata kuliah pendidikan Pancasila itu nanti menjadi bagian yang harus dipahami oleh teman-teman. Ini nanti temanya sudah saya rangkum sesuai dengan tema yang sudah dibagikan per kelompok kemarin. Sehingga nanti setiap kelompok melihat dari tema-tema yang saya sampaikan sebagai bagian dari tema dari masing-masing kelompok untuk bahan presentasi. Kelompoknya kemarin sudah disepakati, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Silakan nanti disiapkan bahan presentasinya, karena mulai minggu depan kita sudah presentasi awal dari kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Untuk hostnya nanti tetap dari saya yang akan membuatkan linknya, dan teman-teman nanti tinggal masuk saja sesuai dengan jamnya. Kalau bisa usahakan sebelum jam kuliah. Tadi jam 9.50-an sudah saya buka, tapi ternyata masih belum ada yang masuk. Masuk baru jam 10-an, lewat 2, 3. Kita usahakan kalau bisa masuk sebelum jam kuliah. Sehingga Pak, tadi makul yang pertama. Oh gitu. Iya, Oh, telat. Ya sudah. Diusahakan kalau misalnya nggak ada kuliah, usahakan bisa masuk lebih dulu. Makul yang pertama tadi juga pakai Zoom. Pakai Google Meet, Pak. Pakai Google Meet, Pak. Lebih enak mana, Zoom sama Google Meet? Zoom. Itu Pak, lebih enak Zoom, Pak. Lebih enak Zoom. Google Meet kenapa? Itu banyak yang trouble, Bapak. Oh gitu ya, sudah. Iya. Karena Zoom itu sudah fasilitas kampus yang itu tidak terbatas. Sehingga insya Allah jaringannya juga di cover oleh yang dari kementerian. Kemudian linknya juga kita sudah langganan, dan insya Allah lebih jernih, lebih mudah aksesnya. Ya sudah, berarti kita tetap menggunakan Zoom aja. Saya kemarin mikirnya juga pengen pakai Google Meet hari ini, karena kemarin juga sudah pakai Zoom. Artinya teman-teman juga biar bisa merasakan. Tapi kalau Google Meet, kalau tidak terlalu banyak, insya Allah lancar. Tapi kalau sampai lebih dari 30, 20, 30 itu juga sudah banyak kendala, karena memang langsung terintegrasi dengan Google-nya, sehingga tidak ada proteksi. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita fokus ke tema-tema yang sudah saya bagikan kemarin. Silakan nanti teman-teman kelompok 1, tema 1, kelompok 2, tema 2, itu silakan bisa diperhatikan dengan membreakdown dari tema-tema yang saya sampaikan ini. Insya Allah nanti coba kalau misalnya nanti ada sekitar 13 slide, kalau misalnya waktunya tidak nutut, ya saya persingkat. Tetapi insya Allah ini akan saya jelaskan secara jelas, secara rinci tentang tema-tema yang ini menjadi bagian dari proses perkuliahan mata kuliah Pancasila.
tema-tema ini atau penjelasan hari ini itu penjelasan secara komprehensif dari buku yang kemarin sudah saya sampaikan sebagai buku wajib dari mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Mata kuliah ini juga sudah menjadi sari dari buku itu yang kemudian saya bagikan masing-masing tema ke setiap kelompok. Sehingga agar teman-teman setiap kelompok itu bisa memiliki kemudahan di dalam memahami dan melakukan berbagai kajian atau analisis berkaitan dengan tema-tema itu sendiri. Oke, yang pertama, ini masih banyak yang baru masuk juga. Yang pertama, Pancasila dalam lintasan sejarah. Bahwa apa yang saya sampaikan kemarin berkaitan dengan mata kuliah Pancasila ini merupakan mata kuliah yang wajib di hampir seluruh perguruan tinggi, di hampir seluruh program studi yang wajib diajarkan kepada mahasiswanya. Baik itu semester 1 atau semester 2 atau semester 3 atau semester 4, itu hak otonom dari prodi masing-masing. Tetapi dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional, maka mata kuliah pendidikan Pancasila itu wajib untuk diajarkan sebagai bagian dari penguatan ideologi, terutama bagi teman-teman mahasiswa yang membutuhkan pengayaan, pemahaman, penguatan terkait dengan aspek-aspek cinta tanah air, kemudian memahami nilai-nilai Pancasila, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari pengembangan diri sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang turut memiliki kewajiban yang sama untuk memperjuangkan, mempertahankan, dan membela negaranya. Artinya, bela negara itu juga bisa dibangun dengan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai ideologi bangsanya. Sehingga itu harapannya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang pertama, ini saya dimulai dengan Pancasila dalam lintasan sejarah. Bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah diamalkan oleh para masyarakat kita sebelum kemerdekaan atau pada masa kerajaan, pada masa penjajahan, pada masa kebangkitan nasional, bahkan sampai kepada masa pasca kemerdekaan sampai hari ini, yang sudah menjadi ideologi. Jadi pada masa kerajaan, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu sudah diamalkan, sudah dipraktekkan oleh para leluhur kita di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan itu merupakan praktek-praktek nyata atau praktek-praktek real yang dibangun oleh budaya bangsa kita. Kemudian pada masa penjajahan juga sama, bagaimana para pahlawan kita mempertahankan, memperjuangkan, membela bangsa dan negara ini sampai mengorbankan tumpah darahnya untuk kemerdekaan bangsa kita. Maka paling tidak kita sebagai penerus bangsa itu tentunya harus berpikir jernih tentang kemerdekaan yang sudah diraih itu. Tentang masa di mana kita hari ini memiliki nilai kebebasan yang sangat luar biasa di negeri tercinta ini. Bahwa negara kita ini sudah makmur, sejahtera, adil, menghormati satu sama lain, saling memperjuangkan haknya masing-masing, memiliki kebebasan beragama, berpendapat, dan seterusnya. Itu paling tidak kita juga harus berpikir jernih tentang nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita. Karena pada masa penjajahan itu, seluruh masyarakat Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke, tidak melihat latar belakang apa agamanya, tidak melihat latar belakang apa sukunya, tetapi yang dilihat adalah kita adalah saudara sebangsa setanah air. Untuk mempertahankan, memperjuangkan, membela, berperang melawan penjajah. Itu harus kita garis bawahi sebagai generasi bangsa. Kita tidak boleh sombong dengan kondisi hari ini yang kita sudah menghirup udara segar, menghirup udara kemerdekaan, tetapi lupa akan sejarah. Maka banyak para pahlawan kita berpesan jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena sejarah itu menjadi garis
menjadi garis kunci bagi kehidupan kita selanjutnya dan bagi generasi berikutnya. Jadi berbangsa dan bernegara itu harus diikuti dengan praktek-praktek kebangsaan dan kenegaraan dari kita sebagai warga negara yang baik. Tentunya misalnya taat kepada aturan, taat kepada hukum, tunduk pada program dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu akan membantu dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Termasuk di masa pandemi ini. Kalau seandainya kita disiplin dalam memenuhi protokol kesehatan, maka insya Allah angka kematian, angka penyebaran itu bisa ditekan sebaik mungkin dengan berbagai kondisi dan situasi di daerah masing-masing. Maka itu menjadi bagian dari proses ikut membangun bangsa dan negara agar bisa segera menyelesaikan tugas menghadapi pandemi COVID-19. Itu juga menjadi bagian. Kemudian pada masa kebangkitan nasional juga nilai-nilai Pancasila juga sudah diamalkan. Karena itu tidak berdiri sendiri. Ideologi negara itu tidak berdiri sendiri. Tetapi itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa, digali dari praktek-praktek kemasyarakatan yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Sampai di masa pasca kemerdekaan, masa reformasi hari ini, nilai-nilai Pancasila sudah semestinya untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling tolong-menolong itu sudah menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Sudah menjadi ideologi, sudah mendarah daging di dalam diri kita. Kita saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Toleransi itu sudah terbangun sejak lama. Tergantung dari kita sekarang bagaimana mempraktekkan nilai-nilai toleransi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan keluarga, saling menghormati dan menghargai dengan orang tua, dengan saudara, dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua. Itu perilaku-perilaku dan praktek-praktek nyata yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Maka sudah semestinya kita mempertahankan itu, kita mengamalkan itu, kita menjalankan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Karena lintasan sejarah Pancasila itu sudah terbentuk sejak lama, sehingga itu dijadikan sebagai dasar untuk penetapan ideologi bangsa dan negara. Karena ideologi Pancasila itu diambil atau dibangun dari nilai-nilai budaya, mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, sampai masa kemerdekaan hari ini. Maka tugas kita hari ini adalah mempertahankan, menjalankan, mengamalkan praktek-praktek nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita. Kalau itu diamalkan dengan baik, maka sesungguhnya kita akan menjadi insan yang kamil. Kalau kita sesungguhnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila 5 sila itu, kita akan menjadi warga negara yang hebat, menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang memiliki kecintaan kepada bangsa dan negaranya dengan cara berkontribusi, dengan cara memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negaranya. Jangan pernah berpikir apa yang saya dapatkan dari bangsa dan negara ini, tetapi berpikirlah apa yang akan saya berikan kepada bangsa dan negara ini. Mahasiswa adalah punya tanggung jawab penuh di dalam perkembangan bangsa dan negara ini. Mahasiswa memiliki peran strategis di dalam agent of change dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara ini. Mahasiswa memiliki peran penuh di dalam perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan, terutama di dalam bidang keilmuan masing-masing. Itu harus dimaksimalkan secara baik, dioptimalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jurusan administrasi publik tentu harus fokus kepada keilmuannya, tetapi bagaimana kita dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan itu tetap harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila, berlandaskan kepada ideologi Pancasila, berlandaskan kepada praktek-praktek nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena di dalam Pancasila itu sudah banyak menyangkut proses kehidupan dan hidup kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah sangat bagus, dan hari ini terbukti sudah sekitar 75 tahun bangsa dan negara kita itu
kokoh, tegak, lurus, kuat di dalam mempertahankan ideologi bangsa dan negara. Itu tugas kita semua, bukan hanya tugas negara. Tugas kita semua sebagai warga negara yang baik. Kemudian pengertian Pancasila dan perkembangannya. Setelah kita tahu tentang bagaimana Pancasila dalam lintasan sejarah, kita masuk kepada pengertian Pancasila dan perkembangannya. Usahakan nanti di dalam praktek penulisan atau penyiapan bahan bisa membuat slide seperti ini, minimal seperti ini ya. Bukan slide-slide yang isinya paling tidak slide-nya ya poin per poin seperti ini. Sehingga tidak terlalu banyak teks. Ya, atau bisa juga menggunakan critical concept atau peta konsep yang berbentuk gambar satu slide tetapi bentuknya gambar yang kemudian bisa dilihat secara penuh tentang pemikiran atau tentang bahan presentasinya dari awal sampai akhir dalam satu slide yang kemudian digambarkan. Itu juga boleh. Tapi minimal yang seperti inilah. Ada poin-poin tertentu yang disampaikan. Untuk penjelasannya bisa disampaikan dari masing-masing kelompok. Nah, untuk bahan materi ini, itu ada di buku Pendidikan Pancasila dan untuk perguruan tinggi yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah pengertian Pancasila dan perkembangannya. Kita sudah dikenalkan dengan Pancasila itu sejak kita di bangku SD, SMP sampai SMA. Secara mendasar kita tahu Pancasila itu apa. Terdiri dari Panca dan Sila atau 5 sila dan seterusnya. Secara mendasar kita tahu. Tetapi yang paling penting bagi kita sebenarnya ketika sudah masuk di perguruan tinggi adalah bagaimana pengamalan nilai-nilai pemahaman mendasar itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti untuk tema kedua ini atau kelompok 2 ini silakan bisa menjelaskan secara komprehensif dalam praktek-praktek nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sejarah istilah Pancasila juga perlu diungkap sebagai pemahaman yang konkret bagi kita, karena kita biasanya tahu sesuatu tetapi tidak paham tentang sesuatu itu. Kita bisa merasakan sesuatu itu tetapi kita tidak bisa menjelaskan sesuatu itu apa. Kita bisa memegang dan meraba sesuatu itu tetapi kita tidak mengerti tentang apa yang kita pegang dan kita raba. Oleh karena itu, pemahaman secara konkret dan komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila yang kemudian itu melahirkan nilai-nilai praktik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu perlu dipahami secara menyeluruh. Baik secara teks maupun secara kontekstual. Maka bagaimanalah sejarah istilah Pancasila itu dilahirkan atau dibentuk atau dibuat, nanti juga bisa disampaikan secara konkret. Kemudian Pancasila menurut para ahli, banyak pakar dan ahli memberikan pendapat dan paradigmanya tentang Pancasila itu apa. Ini juga sudah mulai banyak. Mulai dari para pendahulu kita, para pahlawan kita, para perumus, para founding father kita juga sudah menjelaskan tentang Pancasila itu apa. Kemudian yang keempat adalah perumusan dan pengesahan Pancasila. Ini juga perlu dibangun secara baik oleh kelompok 2. Sehingga di kelompok 2 ini berbicara tentang definisi dari Pancasila dan perkembangannya. Kalau bisa diintegrasikan dengan praktek-praktek nyata di lapangan yang kemudian itu menjadi sebuah benang merah yang menandakan bahwa Pancasila itu menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi rumah bangsa Indonesia dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun, termasuk oleh ideologi-ideologi apapun.
Karena ini sudah final dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempertahankan nilai-nilai ideologi itu sendiri. Dan untuk kelompok 2 ini nanti bisa menjelaskan secara komprehensif yang kemudian dibangun berdasarkan praktek-praktek atau implementasi-implementasi di lapangan, kemudian bisa ditarik benang merahnya yang menjadi kunci bahwa keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga harus didasari oleh fondasi ideologi bangsa dan negara yang kokoh, yang kuat. Oke, itu yang kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, tema yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah kita memahami tentang definisi dari Pancasila, kemudian Pancasila dalam praktek perkembangannya, ketika kita sudah memahami itu, maka kita sekarang masuk ke Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa Pancasila sebagai ideologi negara ini sudah final, sudah selesai, dan tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun. Apapun kondisi dan situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, kita sebagai warga negara wajib mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara yang kuat. Nanti untuk kelompok 3 yang memiliki tema Pancasila sebagai ideologi negara, hanya ada 2 bahasan. Tetapi bahasan ini sangat konkret, sangat banyak sekali, karena di dalamnya ada berbagai perbandingan ideologi yang perlu dibangun. Sehingga kita tahu perbandingan ideologi itu karena setiap ideologi yang dibangun oleh negara lain belum tentu sama penerapannya di dalam negara kita. Atau ideologi yang ada di negara kita itu belum tentu bisa dipraktekkan di negara lain dengan ideologi yang sama. Maka sebenarnya ideologi itu tergantung dari di mana ideologi itu dibangun dan apakah sesuai dengan situasi dan kondisi, kemudian karakter, sifat bangsa dan negara termasuk masyarakat. Maka di dalam penjelasan dari Pancasila sebagai ideologi negara, ini ada 2 item. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang menjelaskan dari pemahaman tentang definisi Pancasila, kemudian perkembangan Pancasila, memahami tentang praktek-praktek nilai-nilai Pancasila, kemudian sampai Pancasila menjadi sebuah ideologi negara itu seperti apa. Mulai dari misalnya rapat BPUPKI, PPKI, dan seterusnya, itu juga perlu disampaikan oleh kelompok 3 yang di tema Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang kedua adalah perbandingan dari ideologi negara itu sendiri. Mungkin nanti ada paham komunis, ada paham fundamentalis, dan seterusnya. Nanti bisa melihat untuk memahami, untuk melihat, untuk mengetahui tentang ideologi-ideologi itu nanti bisa diperbandingkan. Karena ideologi itu hanya ada 2. Ada ideologi tertutup, ada ideologi terbuka. Kalau Pancasila ini adalah ideologi terbuka yang menerima dari banyak ideologi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka ideologi itu bisa diterima. Termasuk apapun perbedaan yang ada di negara kita, insya Allah Pancasila terbuka terhadap aliran, terhadap ideologi, terhadap apapun yang masuk ke negara kita, termasuk perubahan-perubahan besar, termasuk perubahan-perubahan global yang masuk ke negara kita. Kita masih terbuka. Selama perubahan-perubahan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selama ideologi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan seterusnya. Jadi keterbukaan ideologi Pancasila itu menjadi sebuah bangunan yang memang sudah lama dicita-citakan oleh bangsa dan negara kita. Maka jangan heran kalau misalnya sistem pemerintahan kita dengan demokrasinya yang kemudian memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat, itu hadiah dari ideologi Pancasila yang sudah terbangun dengan baik. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat. Selain Pancasila sebagai sebuah ideologi negara, Pancasila itu merupakan bagian atau sistem filsafat. Nanti untuk kelompok ini menjelaskan 5 hal
Yang pertama misalnya pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu? Apa sih banyak yang mengatakan filsafat adalah cara untuk mencari kebenaran dan seterusnya. Nanti silakan bisa disampaikan. Kemudian manfaat berfilsafat itu apa? Kemudian landasan filsafat Pancasila. Karena Pancasila itu tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga menjadi landasan filsafat bangsa dan negara. Jadi landasan filsafat Pancasila itu sudah terbangun mulai dari aspek epistemologinya, kemudian aspek aksiologinya, itu sudah digali oleh para founding father kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai nilai filsafat. Tidak hanya sekedar ada, tetapi ada nilai filsafat yang dibangun. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri. Itu juga perlu untuk menyampaikan dan mendiskusikan di dalam forum itu. Kemudian Pancasila sebagai nilai dasar fundamental berpikir, berperilaku, bersikap, maupun bertindak kita. Sudah semestinya Pancasila itu dijadikan sebagai dasar utama di dalam pola pikir kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada hari ini. Selama kita masih menjadi warga negara Indonesia, maka menjadikan Pancasila sebagai landasan fundamental itu menjadi sangat penting agar kita tidak terpengaruh dengan aliran lain, agar kita tidak tergerus dengan ideologi lain, dan seterusnya. Sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar fundamental di dalam berpikir, bertindak, bersikap maupun berbuat, itu menjadi ciri dan karakter dari masyarakat Indonesia. Maka tidak sama antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar negeri yang kemudian ini membentuk sebuah karakter kita, membangun sebuah paradigma kita, membangun pemikiran kita, dan membangun praktek-praktek di dalam kehidupan kita. Dan nanti untuk kelompok 4 yang berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, ini sudah masuk ke ruang-ruang yang berkaitan dengan aspek di mana Pancasila itu menjadi sebuah sistem filsafat dan menjadi pemikiran atau menjadi landasan atau pijakan secara fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di sekitarnya. Indonesia, Pancasila tetap kokoh berada di dalam ruang-ruang nilai-nilai filsafat itu sendiri. Kemudian untuk yang kelompok 5, Pancasila sebagai nilai etika. Pancasila juga harus menjadi nilai etika politik. Kebebasan berpendapat, berpolitik itu dijamin. Tetapi harus memiliki landasan atau pijakan di dalam membangun etika politik. Maka Pancasila itu menjadi bangunan yang harus dijadikan sebagai fondasi di dalam nilai etika politik. Untuk kelompok 5 ini nanti menjelaskan tentang nilai, tentang norma dan moral yang itu dibingkai oleh nilai-nilai etika. Jadi nilai itu apa, norma itu apa, moral itu apa, kemudian ini bisa ditarik menjadi nilai etika. Yang ini kemudian masuk ke dalam pemahaman sebuah value yang terbangun di dalam nilai-nilai Pancasila. Bahwa Pancasila itu tidak hanya sekedar 5 sila yang kemudian kita amalkan, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila di dalam Pancasila itu juga bisa dijadikan sebagai nilai etika politik, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka untuk memahami sebuah nilai, untuk memahami sebuah etika, nilai etika, maka kita harus paham tentang nilai itu sendiri apa sih. Nilai itu apa? Kemudian norma itu apa? Kemudian moral itu apa? Karena ini berbeda. Dan tentunya teman-teman nanti harus banyak referensinya tentang pengertian dari nilai, norma, dan moral ini agar memiliki pandangan atau paradigma yang menarik
dari apa yang dipahami itu nanti akan membentuk secara eksplisit terhadap pemahaman nilai etika sendiri. Kemudian apa sih hubungan nilai, norma, dan moral? Ini juga perlu untuk disampaikan. Nilai itu apa? Nilai itu nilai sesuatu itu ada, sesuatu itu dikatakan ada kalau itu memiliki nilai keberadaannya. Itu kira-kira itu nilai. Jadi apapun bentuknya sesuatu itu, kalau sesuatu itu ada unsur manfaatnya atau adanya keberadaan sesuatu itu diwujudkan dengan adanya nilai. Jadi sesuatu itu akan dikatakan tidak ada kalau nilainya tidak ada. Apapun wujudnya. Misalnya laptop. Laptop itu dikatakan laptop karena ada nilai yang menunjukkan bahwa laptop ini adalah laptop. Walaupun secara nama laptop itu adalah kesepakatan. Semua orang sepakat bahwasanya laptop itu bentuknya seperti ini. Laptop itu isinya seperti ini. Wujudnya seperti ini. Tetapi apapun itu namanya, keberadaan laptop itu dikatakan sebagai sebuah laptop karena ada nilai di dalam laptop itu sendiri. Karena kalau tidak ada nilainya, maka laptop itu bisa saja menjadi sampah. Bisa saja menjadi plastik. Bisa saja menjadi suatu hal yang kemudian tidak kemudian bernama menjadi laptop. Apapun, handphone, itu keberadaannya karena adanya nilai, bukan karena handphonenya itu sendiri. Namanya itu kan kesepakatan secara umum bahwa Android itu adalah seperti itu. Tetapi adanya Android itu dikatakan sebagai Android itu karena ada nilai di dalam Android itu sendiri. Sehingga orang menyepakati bahwa Android itu adalah seperti itu. Nah, wujud sesuatu yang ada itu adanya itu karena adanya nilai yang ada di dalam sesuatu itu. Karena sebenarnya sesuatu yang ada itu dibangun atau dibentuk dari ketiadaan. Adanya sesuatu itu kan karena tidak adanya sesuatu. Sehingga diwujudkan dengan adanya sesuatu itu sendiri. Sama dengan norma. Norma itu apa? Nanti silakan untuk kelompok 5 bisa menjelaskan. Moral. Moral itu apa? Walaupun secara definisi memiliki irisan, tetapi tidak kemudian bisa ditafsirkan sama. Norma dan moral sama, Pak. Itu pemahaman yang perlu diluruskan. Oleh karena itu silakan nanti untuk kelompok 5 yang berbicara tentang Pancasila sebagai nilai etika politik, itu harus memahami tentang sebuah nilai, tentang sebuah norma, tentang sebuah moral. Karena di dalam Pancasila itu ada nilai, ada norma, dan ada moral yang kemudian itu menjadi pijakan dalam pembangunan etika politik. Ya, itu. Kemudian hubungan nilai dan moral dan norma itu seperti apa nanti juga perlu disampaikan. Etika politik, Pancasila sebagai etika politik. Etika politik itu apa? Etika politik itu adalah banyak orang mengatakan bahwa politik itu adalah seni untuk berkuasa atau seni untuk mengorganisasi kekuasaan atau seni untuk mencapai kekuasaan dan seterusnya. Banyak pengertian dan penafsiran tentang politik. Tetapi apapun itu namanya, karena memang negara kita dibangun berdasarkan nilai kekuasaan yang kemudian menjadi sebuah negara. Maka dalam konteks membangun bangsa dan negara itu tentunya ada nilai etika politik yang kemudian dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam bernegara, dalam berbangsa, tentunya harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Maka kebijakan-kebijakan negara itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan, produk-produk hukum itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Karena hukum positif kita itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kalau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu bisa dibatalkan demi hukum.
Karena dasar hukum dari negara kita itu adalah Pancasila. Seperti yang sekarang sedang ramai dibahas di mana-mana, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan produk hukum yang kemudian harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Kalau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka sebagai warga negara tentunya memiliki kewajiban untuk meluruskannya atau bisa mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Artinya pemahaman dalam konteks produk hukum itu juga bisa dipahami secara komprehensif tentang bagaimana proses kemudian sampai kepada pengambil keputusan, kebijakan dan menjadi produk hukum yang kemudian harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Dan mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah melihat, membaca, menganalisa, memahami tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan dan kemarin bahkan sampai hari ini kayaknya masih ramai. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ada muatan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Ini dalam rangka untuk menyampaikan bahwa ada peran umat Islam di dalam perpolitikan secara nasional. Kira-kira nanti seperti apa peran sertanya, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, ini untuk kita memahami secara konkret tentang kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional itu sendiri seperti apa. Sehingga ini menjadi contoh baik bagi kita semua. Oke, selanjutnya, setelah kita memahami lima tema tadi, maka nanti tugasnya adalah ini. Silakan bisa dipahami. Nanti ini juga saya akan upload di channel saya. Silakan bisa diputar ulang, bisa dipahami ulang tentang diskusi ini. Diskusi ini silakan nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Saya mohon untuk teman-teman mahasiswa semuanya harus berpendapat, harus menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangannya, menyampaikan argumentasinya berkaitan dengan diskusi ini. Karena kita tidak bisa langsung secara langsung interaksi. Oleh karena itu ada ruang-ruang itu yang bisa kita diskusikan, dan diskusi itu bisa berlanjut sampai dalam waktu mungkin satu minggu. Pertemuan ini jadikan sebagai ajang diskusi juga bagus. Dari diskusi ini silakan nanti masing-masing mahasiswa untuk memberikan argumentasi dan pendapatnya. Silakan sambil didiskusikan juga ada apa-apa. Bisa menyambung dari pendapat teman yang lain, bisa misalnya menolak pendapatnya temannya yang lain, atau misalnya bisa menyetujui pendapat temannya, atau memiliki argumentasi sendiri. Sehingga ini juga perlu disampaikan. Oke, ini untuk instruksi diskusinya. Karena dalam setiap pertemuan, saya berharap diskusi-diskusi seperti ini perlu untuk dilakukan sebagai bagian dari penguatan nilai kritis kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu identik dengan diskusi, dengan mengkritisi, dengan nilai-nilai idealismenya. Sehingga ini penting untuk saudara kritisi, untuk saudara bangun paradigmanya, sehingga nanti kita memahami dan menemukan titik kunci dari pemahaman itu sendiri seperti apa, dan sejauh mana saudara memandang dari apa yang menjadi pernyataan di dalam diskusi itu sendiri. Oke, itu ya untuk diskusinya. Silakan nanti bisa dicek lagi. Kemudian dalam konteks pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi, ini juga ada tema hubungan agama dan Pancasila. Sedari lama, sejak dulu, hubungan agama dan Pancasila ini tidak pernah bertentangan. Sudah didudukkan itu tidak ada pertentangan, walaupun di luar sana masih ada yang mempertentangkan ini. Tetapi secara umum tidak ada pertentangan. Jadi kita mencari nilai-nilai positifnya. Hubungan agama dan Pancasila. Disilakan nanti untuk kelompok 6 bisa mencari referensi-referensi berkaitan dengan hubungan agama dan Pancasila. Ini bisa berdampingan.
ini bisa jalan sejajar, bisa berdampingan dan bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Maka Pancasila itu Berarti ideologi 3 minggu terbuka ini juga menjadi bagian dari proses bagaimana memahami atau menerima nilai-nilai agama. Ini untuk kelompok 6 ada 6 aspek yang perlu dibahas. Agama dan Pancasila, agama itu apa, Pancasila itu apa, agama itu bukan Pancasila, Pancasila itu juga bukan agama. Kemudian sejarah perkembangan agama, bagaimana perkembangan agama itu juga perlu tahu. Kemudian dinamika agama di Indonesia, mulai dari awal terbentuknya Nusantara ini, perkembangan agamanya seperti apa, dinamika agamanya bagaimana. Kemudian hubungan antara agama di Indonesia ini yang kemudian terus digalakkan nilai-nilai toleransi beragama. Kita sudah lama, kita sejak awal itu sudah berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Maka ini penting untuk terus dibangun. Bagaimana kita memahami tentang hubungan antar agama di Indonesia. Kemudian Islam dan toleransi beragama. Ini juga perlu nanti dijelaskan oleh kelompok 6. Jadi berkaitan dengan agama dan Pancasila. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai toleransi di dalam beragama. Oke, untuk kelompok 7, ini Pancasila sebagai paradigma di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang di awal sudah saya sampaikan tadi bahwa Pancasila itu harus dijadikan sebagai pijakan utama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh kita sebagai warga negara. Kedudukan Pancasila itu menjadi pondasi yang kemudian kita berada di dalam pondasi itu. Maka jangan sampai kita yang berada di dalam ruang pondasi itu kemudian kita menguruk pondasi itu agar roboh, atau kita mengambil sebagian atau semuanya dari pondasi itu agar tidak kokoh. Itu tidak boleh, tidak baik. Maka bagaimana memperkokoh, mempertahankan, memperkuat nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dan sebagai negara. Maka yang dibahas adalah bagaimana konsep masyarakat madani itu yang kemudian bisa dilahirkan dari nilai-nilai Pancasila, dari praktek-praktek nilai-nilai Pancasila, dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Maka masyarakat madani itu dipahami secara umum, yaitu masyarakat yang berada di dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara sejahtera, negara yang sentosa, negara yang adil makmur, dan seterusnya. Maka memang menjadi tugas kita sebagai masyarakat untuk menjadikan diri kita sebagai masyarakat yang madani. Maka di sini juga disampaikan tentang konsep masyarakat madani itu seperti apa, agar kita paham, agar kita tahu bahwa untuk menjadikan negara yang sejahtera, menjadikan negara yang adil dan makmur, maka bisa dimulai dari diri kita sebagai warga negara, dari lingkungan kita, lingkungan keluarga kita, dan seterusnya. Kemudian posisi dan peran umat Islam di Indonesia ini juga menjadi bagian yang perlu dibahas. Kemudian kerukunan hidup antar umat beragama, ini juga menjadi bagian dari proses menjadikan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kita. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, baik infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan yang lain, itu harus memang menjadikan Pancasila sebagai paradigma dasar. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bangun di dalam diri kita itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma reformasi. Keberadaan reformasi itu juga harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Itu untuk kelompok 7. Kemudian untuk kelompok 8, Pancasila, nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kelompok 7 tadi adalah paradigmanya atau cara pandangnya, cara berpikirnya, sekarang ke nilai Pancasilanya. Bahwa nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu dibangun atas dasar 5. Pengertian nilai Pancasila. Jadi membahas nilainya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa itu yang menjadi value di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Asal-usul dari nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Jadi sangat dalam sekali dan sangat luar biasa sekali sebenarnya ideologi Pancasila itu kalau kita gali sedemikian rupa yang kemudian ada mutiara yang sangat luar biasa di dalamnya menjadi tonggak utama dari keberadaan bangsa dan negara ini. Dan agama sebagai sumber nilai Pancasila. Agama sebagai sumber nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah nilai Pancasila menjadi sumber norma hukum. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kehidupan beragama kita, serta nilai-nilai hukum kita. Karena itu yang mengatur ekosistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga jalannya lancar, prosesnya aman, sistemnya baik, dan seterusnya. Nilai-nilai ini perlu untuk kita pahami secara komprehensif sehingga kita memiliki dasar untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita, untuk melakukan berbagai pikiran-pikiran kritis di dalam kehidupan kita. Maka ini harus dibangun oleh kita, dari kita dan untuk kita, untuk kemudian diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Pancasila itu tidak hanya berdiri sendiri kemudian menjadi sebuah ideologi negara, tetapi ada nilai-nilai yang terbangun di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, nilai itu yang perlu untuk kita gali. Agar apa? Agar kalau kita memahami tentang nilai, maka paling tidak kita tahu tentang sesuatu itu memiliki atau adanya keberadaannya itu memiliki nilai yang kemudian memiliki manfaat yang bisa kita nikmati, bisa kita lakukan, bisa kita bangun. Maka untuk kelompok 8 ini berbicara tentang nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalamnya adalah mencakup nilai-nilai Pancasila itu sendiri atau membahas nilai Pancasila itu sendiri. Kelompok 9 masuk ke undang-undang sebagai produk hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-undang itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Maka di dalam tema Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu bicara tentang hubungan Pancasila dengan undang-undang. Apa sih hubungan atau kaitannya undang-undang dengan Pancasila itu? Kemudian hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis. Dalam hukum positif kita itu ada 2. Ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Yang tidak tertulis seperti apa? Silakan nanti referensinya juga bisa dicari. Ini juga menjadi penting untuk kita pahami agar kita memahami kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak kemudian lepas dari pemahaman-pemahaman yang lain. Kita juga perlu tahu tentang pemahaman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tidak hanya sekedar tahu secara tekstual, tetapi harus paham secara kontekstual, sehingga di dalam pengamalan nilai-nilainya, di dalam ikut berpartisipasi membangun bangsa dan negara itu, atau di dalam ikut berkontribusi kepada negeri ini itu, betul-betul memiliki nilai atau dampak yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan negara. Kemudian amandemen undang-undang. Kita juga perlu tahu keberadaan undang-undang itu, sejarah undang-undang itu. Kemudian nilai-nilai apa yang terkandung di dalam undang-undang. Undang-undang itu sudah mengalami berbagai perubahan, mengalami 4 kali amandemen. Silakan nanti ini juga perlu dicari referensinya. Kemudian isi pokok di dalam batang tubuh undang-undang itu apa saja sih isinya. Sehingga kita tidak hanya berpikir tentang Undang-Undang Dasar 45 isinya seperti itu. Padahal kita harus tahu secara baik tentang isi Undang-Undang Dasar 45 itu apa. Sistem ketatanegaraan, dan yang terakhir adalah kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan. Ini untuk kelompok 9
perlu memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kelompok 10 itu tentang sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan negara kita juga mengalami berbagai dinamikanya. Nah, ini juga perlu kita ketahui. Kalau kita sudah tahu, kita sudah paham tentang sistem pemerintahan itu, maka minimal ada nilai yang bisa kita kontribusikan kepada bangsa dan negara ini dalam melihat konteks sistem pemerintahan itu sebenarnya. Sistem pemerintahan Indonesia itu sub-subnya silakan nanti bisa dicari. Kemudian ada periodisasi sistem pemerintahan Indonesia, kemudian tinjauan umum tentang lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, sehingga kita tahu tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antar lembaga-lembaga negara, tentang kementerian, tentang bagaimana sistem pertanggungjawabannya, dan seterusnya. Kemudian masuk ke dalam sistem pemilu dan kepartaian. Ini juga menjadi bagian dari proses pemahaman tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga untuk memahami ini tentu kita harus memahami dari semua subtema yang ada di dalam tema sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang kelompok 11, Pancasila. Oke, ini yang 11. Yang ke-12 adalah Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Jadi perkembangan nilai-nilai perkembangan mata kuliah pendidikan Pancasila ini sudah masuk ke ruang-ruang yang dimana ini menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kita, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sebagai ilmuwan Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya karena gerak, pikir, daya, dan tindakan kita itu berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila, maka sudah semestinya nilai-nilai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus berdasarkan atau berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak menjadi oposisi terhadap nilai-nilai Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus diakui dan kita harus beradaptasi. Karena kalau tidak kita akan tergerus dengan zaman. Oleh karena itu, perkuliahan secara virtual seperti ini itu juga dalam rangka untuk adaptasi kita terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan. Tetapi tidak kemudian perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu menggerus nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tetapi semestinya itu harus memperkuat dan menjadikan Pancasila sebagai landasan di dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka untuk kelompok 12 itu nanti akan membahas tentang bagaimana nilai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi bagian dari proses atau menjadi bagian dari nilai fundamental Pancasila. Kemudian pandangan Islam terhadap nilai pengembangan IPTEK itu juga menjadi bagian bahasan. Kemudian Pancasila sebagai nilai strategi di dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber tentang Pancasila sebagai dasar dalam pengetahuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan teknologi. Sehingga ini yang menjadi kajian kita nanti, kajian diskusi kita dalam memahami Pancasila secara komprehensif yang kemudian harapannya menjadi dasar atau menjadi fundamental bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu secara baik, secara benar, secara komprehensif. Ketika kita sudah memahami tentang nilainya, memahami tentang praktek-prakteknya, kita memahami tentang sumber-sumber dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kira-kira itu untuk pertemuan hari ini. Silakan bagi teman-teman yang sudah terbagi dalam kelompok untuk bisa mengerjakan diri. Dan yang terakhir,
adalah kuis. Yang terakhir ini adalah kuis. Silakan bisa diperhatikan. Ini sama. Jadi kuis ini juga bisa disampaikan di kolom komentar. Bisa disampaikan di kolom komentar. Boleh terpisah, boleh jadikan satu dengan yang diskusi tadi. Tapi usahakan diskusinya bisa terus jalan, tidak harus, kalau kuis ini bisa sekali disampaikan, tetapi kalau diskusi bisa terus dilakukan sepanjang ketemu pemahamannya, sepanjang bisa disepakati bersama. Ini kuisnya, yang tadi adalah diskusinya. Silakan bisa dipahami dan kemudian bisa disampaikan jawabannya di kolom komentarnya. Kira-kira itu untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, saya buka pertanyaan di forum Zoom ini. Tapi kalau tidak, silakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertemuan kedua bisa disampaikan di kolom komentar. Tapi jika ada yang perlu dipertanyakan di forum Zoom ini, silakan saya buka kesempatan untuk pertanyaannya. Saya sampai jam berapa nanti? Sampai jam 11.40, Pak. Oke, masih ada waktu. Ada waktu sekitar 25 menit. Silakan Ya. jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya Bapak. Ya, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Nugroho. Mengenai tugas Bapak, mohon izin, berarti kan ini kan ada tugas diskusi dan tugas kuis, ya Bapak ya. Otomatis kalau pertama tugas diskusi kita harus menunggu setelah selesainya kelompok 1 sampai kelompok 5 menyampaikan materi. Apakah seperti itu, Pak? Ya. Jadi untuk diskusinya sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saudara pahami dan apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan hari ini. Oh, Jadi baik. diskusi yang berkaitan dengan tema-tema yang saya sampaikan itu sesuai dengan pemahaman saudara. Termasuk kuisnya juga disampaikan dalam waktu 1 minggu ini. Jadi minggu ini sampai minggu depan itu diskusi dan penyelesaian kuis. Jadi setiap pertemuan itu ada rentang waktu 1 minggu, termasuk absen. Baik. Termasuk absen loh ya. Jadi absen, kemudian diskusi, kemudian kuis dilakukan selama waktu 1 minggu. Untuk nanti pertemuan ketiga, presentasi kelompok 1, itu nanti juga ada sendiri diskusinya dan mungkin juga ada kuisnya atau enggak, nanti menyesuaikan dengan pertemuan minggu depan. Untuk yang hari ini, tetap berdasarkan dengan apa yang saya sampaikan, berdasarkan dengan apa yang saudara pahami, berdasarkan dengan apa yang saya tadi presentasikan. Baik. Kemudian begini Bapak, untuk penyampaian materi pada saat kita presentasi, apakah kita boleh memberikan sedikit video atau sedikit Boleh. hiburan pada saat nanti presentasi biar nggak boring gitu Pak? Boleh. Dalam kata Selama lain. waktunya masih cukup. Atau materinya dikit, tapi video itu tidak hanya sekedar menjadi hiburan, tetapi ada nilai yang berkaitan dengan temanya. Sehingga tidak hanya ice breaking ya, tapi memiliki nilai yang berkaitan dengan temanya. Sehingga selain menghibur, juga bisa menyampaikan informasinya. Boleh. Tapi jangan lama-lama, nanti seperti nonton video 1 jam. Iya, baik. Ya, yang penting nanti dalam diskusi, dalam presentasi itu yang penting bagi kita adalah bagaimana teman-teman itu bisa paham tentang tema itu, kemudian bisa menyampaikan kepada teman-temannya untuk melatih mental, untuk melatih perspektif kita, melatih daya kritis kita, melatih penyampaian kita tentang tema itu. Sehingga ketika kita paham dan teman-teman paham, paling tidak ada nilai yang bisa dibangun di dalam presentasi itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih, cukup itu saja dari saya. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Diana. Mau menanyakan. Videonya bisa dihidupkan, nggak ada orangnya, kayak berbicara dengan hantu saya. Videonya dihidupkan aja, Mbak Diana. Nah, itu kan kelihatan. Ya, silakan. Nah, gitu Diana.
Untuk pengumpulan tugasnya itu dikumpulkan di grup WA atau di-share saat hari H, Pak? Tugasnya itu langsung dijawab atau dilakukan di kolom komentar channel YouTube. Jadi nanti hasil pertemuan hari ini saya akan upload di channel YouTube. Silakan nanti absen, diskusi dan kuis itu silakan dilakukan di channel YouTube sehingga nanti tersimpan di sana semua. Sehingga cross check-nya saya enak. Setiap pertemuan akan saya cross check. Setiap presentasi nanti termasuk kelompok di pertemuan ketiga, presentasi kelompok 1 itu nanti saya akan juga upload dan absen juga di sana. Sehingga absensinya itu tidak pecah-pecah. Langsung fokus ke kolom komentar yang kemudian saya bisa cross check kapan saja. Sehingga mencocokkan semua nama yang masuk, kemudian yang melakukan diskusi, kemudian yang menjawab kuis, itu juga ada di sana tersimpan. Jadi waktunya itu proses penyampaian, diskusi, absen, dan menjawab kuis itu dalam rentang waktu 1 minggu. Sejak pertemuan kedua ini sampai nanti menjelang pertemuan ketiga, berarti hari Minggu. Rentang waktu itu merupakan rentang waktu di mana saudara semua untuk kelas 1B Administrasi Publik melakukan diskusi, absen, dan menjawab kuis. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Berarti di pertemuan yang ketiga cuma presentasi doang ya Pak, nggak ada diskusinya di pertemuan ketiga ada diskusinya nanti. Saya akan memberikan pertanyaan diskusinya, tetapi untuk saudara yang kelompok 1 hanya presentasi. Setelah presentasi nanti ada tanya jawab sekilas, kemudian nanti akan saya berikan tanya jawab yang khusus diskusi di pertemuan ketiga. Jadi setiap pertemuan itu ada proses diskusi yang harus dilakukan. Sehingga nanti pemahaman kita tidak hanya di pertemuan Zoom, tetapi ada komunikasi atau ada proses diskusi yang kita lakukan di media lain atau di media YouTube. Setiap pertemuan ada diskusi yang kemudian nanti saya akan memberikan pernyataan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, didiskusikan di forum kelompok 1, kemudian saya lempar nanti di forum diskusi kita. Maka saya minta untuk setiap mahasiswa memberikan pandangan dan pendapatnya, walaupun hanya minimal 1 kali, tetapi aktif untuk berdiskusi atau memberikan pandangan atau memberikan argumentasi. Karena itu menjadi bagian dari proses membangun daya kritis kita. Kalau di kelas biasanya saya tunjuk satu-satu. Tapi karena ini di forum, maka saya memberikan kebebasan, tetapi teman-teman semua saya minta untuk semuanya harus memberikan pemikirannya, harus memberikan paradigmanya, memberikan pandangannya tentang diskusi itu. Kira-kira Mas. Cukup jelas Pak. Cukup. Ada lagi? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya nama saya Elda, Bapak. Ya. Saya mau bertanya tentang tugas. Untuk tiap pertemuan kami presentasinya diambil satu tema kelompok saja atau bagaimana, Pak? Kan kemarin di pertemuan pertama sudah saya jelaskan. Kelompoknya juga sudah ya? Sudah Bapak. Berarti sudah. Kelompok 1 tema 1, kelompok 2 tema 2, kelompok 11 tema 11. Iya, Pak. Ya. Tema 1. Iya, Pak, Iya, maksudnya di tiap pertemuan kami mau presentasinya satu kelompok saja atau 2 atau 3 gitu, kelompok. Pak. Karena tidak cukup waktunya. Waktunya kita tidak cukup Pak. Untuk misalnya 2 kelompok. Tapi kalau misalnya nanti harus 2 kelompok. Tetapi normalnya satu pertemuan 1 kelompok. Karena nanti juga ada proses diskusi dan presentasi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain, silakan ditanyakan termasuk untuk tugas yang kelompok 1. Kelompok 1 ada. Silakan kelompok 1 bisa angkat tangan. Kelompok 1. Di sebelah. Kelompok 1, ada yang kelompok 1? Kelompok 1 angkat tangannya. Mana kelompok 1? Muammar Kadafir terus.
Aldi Kurnia. Nafisa. Karunia, Pak. Lainnya? 3 orang ya? Kan semuanya 35 ya Pak, dibagi 11 itu Ya. Kelompok ada 1 berapa orang? 4 orang. Kelompok 1 3 orang. Iya 3 orang Bapak. Semua terbagi 3 orang, 3 orang Bapak. Siap. Jadi silakan untuk kelompok 1 bisa disiapkan untuk presentasi minggu depan. Untuk bahan presentasinya seperti yang saya contohkan tadi, yang bahan materi saya itu. Jadi jangan terlalu banyak teks. Teks itu disampaikan saja. Yang penting poin-poinnya aja. Oke ya? Paham ya? Jadi Iya, bahan Bapak. presentasi itu kalau Iya, misalnya tidak dibuat seperti peta konsep atau critical konsep seperti dalam satu gambar atau satu slide yang kemudian menggambarkan seluruh isi dari materinya. Boleh seperti yang slide per slide, tetapi dalam satu slide minimal isinya adalah poin-poin, bukan teks pengertian panjang sekali, bukan seperti itu. Nanti malah bingung. Artinya yang saya minta adalah pemahaman saudara secara bebas, bukan secara teks. Tapi secara bebas saudara menjelaskan saja. Dijelaskan saja nanti kalimat per kalimatnya. Oke ya? Ada lagi? Baik Bapak. Cukup. Iya Bapak. Cukup ya? Iya. Oke, kalau saya Pak mau tanya. oh ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Sukron. Ya. Mungkin saya mau minta saran dari Bapak ketika kita sebelum mengerjakan tugas presentasi itu mungkin diberi saran sumber informasi kita mencarinya dari mana aja. Terima kasih. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan berdasarkan dari buku yang kemarin sudah saya jelaskan. Buku, ya dari buku. Ya. Kalau nggak ada di buku, bisa dari berbagai media lain boleh. Dari artikel, dari jurnal, dari tulisan-tulisan orang lain juga ada apa-apa. Oke ya? Izin Pak. Ya. Untuk materi saya kan tentang undang-undang ya Pak. Ini kapan ini? Kelompok 9. 9 nanti aja kalau sudah dekat ya. Iya Pak. Ya, sudah. Baik Pak. Oke. Siap. Baik Bapak. Oke, saya pikir Saya sudah izin cukup. bertanya Pak. Ya. Kan tadi dikatakan bahwa setiap pertemuan materi untuk diskusi itu berbeda-beda. Kan pertemuan 2 ini kan membahas tentang materi apa saja yang disampaikan oleh tiap-tiap kelompok. Berarti untuk diskusi saat ini hanya diskusi untuk pertemuan 2 ini hanya menyampaikan pendapat secara pribadi, tidak harus menyinggung pendapat teman lain, Pak. Nah, tadi kan sudah ada soalnya, diskusinya. Iya. Iya. Ya, di soal diskusinya kan sudah ada. Ya, diskusinya berdasarkan itu aja. Ya. Oh iya, terima kasih. Untuk diskusinya Iya, berdasarkan Pak. Terima kasih, dari Pak. diskusi yang tadi. Oke ya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan habis ini bisa dilihat dan diskusi di kolom komentarnya. Oke, saya pikir cukup karena baterai saya lowbat. Ini sudah tinggal 5 dan saya tidak menemukan colokan di sini. Saya tutup saja. Untuk doanya silakan doa masing-masing saja dari rumahnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baca alhamdulillah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, walafu minkum. Wallahul Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Hei. Ini apa namanya? Yang kelompok 1 siapa? Dikirim ya ininya materinya ke grup, kan ada